pada saat ini baru saja pimpinan dari 3 partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto, dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Saudara-saudara sekalian, kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua adalah suatu kepercayaan yang sangat besar. Dan kami sebagai anak bangsa, sebagai insan hamba Tuhan, akan memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua ini. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa proses ini tidak mudah. Proses ini melelahkan. Saudara-saudara sendiri sebagai media berjam-jam, berhari-hari digigit nyamuk di sini, ya, untuk meliput, karena juga merupakan tanggung jawab saudara untuk melaporkan ke rakyat Indonesia proses demokrasi ini. Saya pun berunding terus dengan tokoh-tokoh politik dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, juga dengan Partai Demokrat. Memang membangun suatu koalisi tidak mudah, karena banyak yang harus kita pertemukan. Dari sejak awal saya telah mengatakan bahwa Gerindra, PKS, dan PAN telah terbentuk atau telah membentuk suatu koalisi de facto. Dan koalisi de facto ini tidak hanya baru kemarin atau 2 hari atau 5 hari, tapi bermula dari tanggung jawab bersama sejak kita bersama-sama menghadapi berbagai masalah yang pelik, masalah yang rawan, terutama dalam Pilkada Gubernur DKI tahun 2017 yang lalu. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya terus berusaha menjalin kepercayaan, menjalin kerjasama yang erat. Walaupun tetap kita berusaha untuk buka komunikasi dengan semua pihak. Saya ketemu dengan Mbak Puan Maharani, saya ketemu dengan senior saya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya terus berusaha untuk membangun suatu koalisi yang besar untuk pada kesulitan rakyat Indonesia dan kesulitan bangsa Indonesia yang kita hadapi sekarang. Jadi koalisi kita bentuk adalah untuk mencari suatu solusi, suatu jalan keluar, suatu penyelesaian terhadap masalah-masalah mendasar bangsa Indonesia, yaitu mengalirnya kekayaan nasional keluar dari bangsa Indonesia, yaitu di mana proses kesejahteraan bangsa Indonesia terhambat oleh suatu keadaan sistemik
mendorong pemerataan kekayaan. Saudara-saudara sekalian, dalam proses ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai kalangan, terutama kaum lama dari berbagai latar belakang, terutama Ijtimah GNPF Ulama yang telah juga mendukung kami, dan juga penghargaan saya kepada pimpinan PKS yang legowo, yang rela tidak menduduki jabatan apapun dalam pencalonan presiden wakil presiden. Sebagaimana kita ketahui, Ustadz Salim Segaf adalah calon yang diusung oleh Ijtimah Ulama GNPF. Tapi beliau dengan rela, beliau tidak memaksakan diri, bahkan legowo dan menyerahkan pada yang lain. Demikian juga pimpinan Partai Amanat Nasional legowo. Keputusan partai, mereka juga menghendaki kader mereka, tapi mereka pun legowo. Mereka pun memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan kepentingan umat di atas kepentingan golongan dan pribadi. Saudara-saudara, Saudara Sandiaga Uno merupakan pilihan yang terbaik dari yang ada. Beliau juga berkorban. Beliau bersedia mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur yang telah dengan susah payah beliau rebut selama bertahun-tahun kampanye. Beliau bersedia berhenti demi mengabdi kepada negara dan bangsa. Karena beliau pun harus diterima dari partai-partai lain, saya pun meminta beliau untuk mundur dari Partai Gerindra. Padahal beliau sudah meniti karier di Partai Gerindra yang cukup lama. Beliau menduduki sekarang jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina langsung di bawah saya. Beliau turun jabatan, mundur dari jabatan-jabatan itu, mundur dari Partai Gerindra untuk bisa diterima sebagai calon independen. Saudara-saudara sekalian, ini juga bentuk dari pengorbanan dari semua pihak. Kita memikirkan yang terbaik. Saya pun menerima kepercayaan ini karena saya menyatakan saya siap dan saya ingin dijadikan alat untuk membantu rakyat Indonesia. Saya hanya ingin berjuang, bekerja dan mengabdi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan lain. Saya ingin Indonesia ini berdaulat, Indonesia ini sejahtera, bahwa kekayaan Indonesia harus milik seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak hanya segelintir orang saja, apalagi kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri, di luar bangsa Indonesia. Itu perjuangan kami. Perjuangan kami adalah kekayaan bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saya kira, saudara-saudara, itu perjuangan kami. Dan insya Allah besok kami akan daftar di KPU sesudah sholat Jumat, yang rencananya kita akan sholat bersama di Masjid Istiqlal. Ya. Juga dalam kesempatan ini kita tahu ada beberapa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat yang sedang mengalami musibah. Kami dalam keadaan ini mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang telah ditinggal oleh sanak keluarganya, oleh korban, dan kami berdoa
berdoa agar apa yang dialami segera bisa teratasi, kesulitan dan penderitaan mereka, dan juga kami akan berusaha keras untuk mengirim bantuan dan satuan-satuan tugas kami untuk bisa ikut serta dalam penanggulangan korban bencana. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan PKS, pimpinan PAN, mereka-mereka yang saya anggap adalah guru-guru saya, juga Ustadz Abdul Somad yang sebetulnya juga salah satu kandidat yang kita unggulkan, dan sebetulnya ada niat beliau untuk hadir, tapi saya tidak tahu apa sudah datang atau tidak. Kemudian semua pihak yang telah memberi masukan kepada kita dari semua kalangan, para buruh, para golongan profesional, guru, ya, para ulama, pendeta, pastor, semua golongan yang telah, para purnawirawan juga yang dengan loyal memberi masukan-masukan, para habaib, para petani, semuanya, ya, terutama juga para wartawan, ya, yang tidak lelah-lelah menunggu. Dan sekira demikian dari saya. Ya. Mungkin ada sepatah dua kata dari para pimpinan partai sebelum Wapres, ya. Saya kira begitu. Untuk Wapres dulu, pimpinan partai. Wapres dulu. Baru penutup para tokoh, ya. Ya, Wapres, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Singkat saja, kami mohon doa restu untuk bisa menghadirkan pemerintahan yang kuat, yang fokus di kemandirian bangsa, membangun ekonomi kita, untuk membuka lapangan kerja, untuk memastikan harga-harga terjangkau, untuk memastikan stabilitas bahan pangan, dan insya Allah menghadirkan percepatan pembangunan dengan pemerintahan yang bersih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden, Wakil Presiden insya Allah terpilih. Pimpinan partai politik semuanya, Pak Amin Rais, teman-teman media, apa yang disampaikan Capres kita, Pak Prabowo, dan Wapres, Mas Sandi, de facto kita sudah lama sama-sama. Apa yang mempersamakan kami karena kesamaan cita-cita, kesamaan perjuangan, penegakan hukum yang adil, mengembalikan kedaulatan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Beberapa hari yang lalu saya tanya juga sama Capres kita, Pak, itu kasus Novel Baswedan kalau Bapak Presiden berapa lama? 3 bulan kelar. Jadi kesamaan-kesamaan pandangan sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, saudara-saudara. Konstitusi tegas mengatakan negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu kalau ada kekayaan dibawa keluar,
berarti cita-cita kami sama dengan yang apa yang diperjuangkan Pak Prabowo. Itulah yang mempertemukan kita. Saudara-saudara, mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, dan kita juga berdoa semoga diberi kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga cita-cita yang teramat mulia tidak ada kompromi berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kedaulatan NKRI. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang malam hari ini mereka berdua di hadapan seluruh rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Mereka kita nobatkan sebagai Capres dan Cawapres Republik Indonesia untuk tahun 2019-2024. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tokoh partai politik yang hadir pada malam hari ini dari ketiga partai politik pengusung mereka berdua, dan juga tentu yang tokoh-tokoh lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, kita berbahagia bahwa malam hari ini kita mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ini di malam Jumat, saya kira mudah-mudahan malam yang penuh berkah buat kita semuanya. Kedua tokoh kita, Bapak Prabowo dan Pak Sandi, ini merupakan tokoh-tokoh yang sudah berkiprah dan berprestasi pada bidangnya masing-masing, sehingga kita yakin keduanya sangat tepat Sandi, untuk Pak. memimpin Indonesia Sandi. 5 tahun ke depan. Ya. Mereka berdua dan juga kami partai politik kemarin terus berusaha mencari format terbaik bagi calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024. Satu hal yang menjadi patokan kami bertiga partai koalisi de facto adalah kita ingin menghadirkan kepemimpinan nasionalis dan kepemimpinan Islam dalam satu konsep Tritunggal. Pak Prabowo sebagai capres yang sudah ditetapkan oleh Ijtima Ulama sebagai calon presiden, alhamdulillah beliau dengan seluruh keteguhan hatinya malam hari ini jelas beliau menyatakan siap menjadi calon presiden. Tentu ini adalah sebuah penghormatan, penghargaan, apresiasi kepada Ijtima Ulama bahwa beliau diberi mandat dan beliau terus melaksanakan mandat tersebut untuk maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kita ingin menggandengkan kepemimpinan nasionalis seperti Pak Prabowo ini dengan kepemimpinan Islam atau kepemimpinan kaum santri. Kita ikhtiarkan dan alhamdulillah kita menemukan saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangannya. Mungkin beliau dalam kacamata kita selama ini tidak terkategori sebagai santri, tetapi saya kira beliau adalah seorang yang memang hidup di alam modern, tetapi beliau mengalami proses spiritualisasi dan islamisasi, sehingga saya bisa mengatakan saudara Sandi adalah merupakan sosok santri di era post-islamisme. Mudah-mudahan dia benar-benar menjadi contoh pemimpin Muslim yang kompatibel dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengan saudara Sandi ini bisa membawa misi yang diamanatkan oleh para ulama, seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia,
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, serta bermartabat di dalam pergaulan internasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala niat kita dan segala ikhtiar kita, dan mudah-mudahan keduanya nanti benar-benar bisa memenangkan kompetisi pemilihan presiden 2019. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, sebagai orang yang sudah agak menjelang sunset, ya, saya lama memperhatikan kondisi bangsa kita ini. Akhirnya saya berkesimpulan memang kita memerlukan pergantian pimpinan nasional, ya, yang lebih fokus untuk membela kepentingan bangsanya, yang ingin meningkatkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hankam NKRI ini. Kemudian seperti proses alami, kita bermuara pada pasangan Mas Prabowo dan Mas Sandiaga Uno. Jadi saya tidak usah bercerita panjang lebar kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kelompok, berelemen, berbagai etnik dan lain-lain. Karena inilah mudah-mudahan pasangan yang harmonis, yang serasi, dan insya Allah akan diberi Allah rahmat, barokah dan hidayah. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah telah menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa yakhdulkum faman yansurukum min ba'dih. Kalau Allah telah menghinakanmu, mengalahkanmu, mana ada yang bisa memenangkanmu. Kemudian Allah pada mu'minun, pada Allah jualah orang mukmin itu menyandarkan harapannya. Insya Allah saudaraku, impian Indonesia yang sudah tertera lama di dalam mukadimah atau pembukaan undang dasar kita, juga tertera dalam batang tubuh kita punya konstitusi, perlahan-lahan akan mulai menampakkan hasilnya. Ya. Hanya itu saja saya kira, mohon kita berdoa nanti semua yang mendukung pasangan ini kepada yang Maha Kuasa, Maha Esa di atas, dan insya Allah kalau yang di atas sudah memberikan pertolongan, maka semua liku-liku, semua obstacle, semua halangan akan bisa diatasi dengan mudah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak ingin menyampaikan panjang lebar, tapi saya melihat di situ ada secercah cahaya untuk bangsa ini mendapatkan, atau calon Pak Prabowo dan Sandiaga Uno mendapatkan kemenangan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Setuju? Insya Allah. Karena apa? Karena bukan hanya masyarakat saja, tokoh-tokoh nasional dan ulama berkumpul dari seluruh lapisan dan dari seluruh penjuru negeri memberikan rekomendasi. Yang saudara-saudara tahu rekomendasinya, tapi yang kita cari adalah pertama, bagaimana kita bisa memenangkan ini? Karena semua atau aspirasi masyarakat ke depan adalah ganti presiden. Itu yang kita inginkan. Karena dalam perjalanan 5 tahun, kita inginkan setiap yang memimpin bangsa ini sukses dan berhasil. Tapi selama 5 tahun, kita lihat bagaimana ekonomi juga semakin sulit, dan kehidupan pun semakin sulit, dan aspirasi masyarakat adalah untuk kita melakukan pergantian di negeri ini. Kalau mau jadi santri, masuk pesantren. Ya kan? Kalau mau jadi santri, masuk pesantren. Setelah lulus, pasti keren. PKS masih tetap konsisten.
tahun depan kita ganti presiden. Insya Allah. Ini bukan pertandingan, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mewujudkan negeri yang penuh dengan harapan, bukan hanya harapan saja, negeri yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Intan surullah yansurkum, kalau kalian ingin memenangkan Allah, kalau kalian ingin menang, menangkan Allah. Menangkan dalam berbangsa dan bernegara, menangkan dalam berkorban, menangkan dalam mencintai negeri ini, menangkan dalam seluruh lapisan kehidupan kita, pasti Allah akan memenangkan kita. Luruskan niat, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mampu memenangkan dalam Pilpres 2019-2024. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna fi baladina Indonesia ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahu akbar. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Ya, baik pemirsa, kita baru saja menyaksikan deklarasi tentunya siapakah yang menjadi calon pendamping atau cawapres mendampingi langkah dari Prabowo Subianto untuk menuju pemilu 2019, dan duet antara Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini menjadi pilihan dari koalisi 3 partai politik, yaitu PKS, kemudian PAN dan juga Partai Gerindra. Prabowo Subianto tadi mengumumkan deklarasi ini pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan juga sudah menceritakan latar belakang dari deklarasi ini, di mana kesepakatan ini, hadirnya 2 nama ini muncul setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang, proses yang cukup melelahkan, dan juga bagaimana diskusi-diskusi sudah dilakukan oleh dari tokoh-tokoh politik, baik itu PKS, PAN, dan juga Partai Gerindra. Tadi kita sudah mendengarkan juga. Kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan pertama dari Prabowo Subianto. Pak Prabowo,